Biasanya kalau ada pengantin begini, banyak orang pulang bawa dosa. Kenapa pulang bawa dosa? Datang macala-cala. Lihat itu ibu kalau duduk begini. Nah lihat itu tamunya orang dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nggak nagosip tapi sinis mukanya. Kasih tuh. Si kobi itu agak palsu itu gelangnya. Kenapa kau tahu? Nabi bilang itu hitangi kaki tangannya. Nah, sudah. Apa? Palsu lipstiknya. Kenapa? Melengket di giginya. Orang yang pakai, kau yang sibuk. Kau yang kaya pakai. Jangan kau hina orang yang tidak pakai. Ya, datang macala-cala, menghina. Makanannya juga orang tuan rumah hina. Kayak basi. Tapi mak doko. Ibu-ibu Columbus. Tahu Jackie Columbus ibu? Kelompok ibu-ibu pembungkus. Nah kira ndak dilihat, ternyata ada CCTV. Pertama, luruskan niat. Kalau engkau menikah hanya karena niat cantik, siap-siap kecewa. Kenapa? Cantik ada batasnya. Kalau pengantin baru masih cantik, tapi tunggu kau 40 tahun yang akan datang, bohong kau kalau kau bilang masih cantik istrimu. Iya toh? Bapak-bapak yang hadir di sini, mana lebih cantik istri tak waktu baru pengantin dengan sekarang? Mana lebih cantik? Kalau bapak bilang sama Ji, itu karena bapak takut ada istrimu di samping. Iya toh? Pasti lebih cantik waktu kita pengantin baru. Maka kalau kau menikah karena cantik, siap-siap kecewa. Kenapa? Cantik ada batasnya. Yang kedua, kalau kau menikah karena dia kaya, siap-siap kau kecewa. Kenapa? Kaya ada batasnya. Kaya tahu Ustaz, tapi 8 bersaudara, akhirnya habis dibagi mana. Jangan kau menikah karena kayanya semata. Kaya penting, tapi jangan jadi pertimbangan utama. Kenapa? Siap kau kecewa. Apalagi kita bagi laki-laki Bugis, malu kita kalau hidup di atas harta mertua. Hiduplah di kakimu sendiri agar kau bisa tegak kepalamu, tidak hina di hadapan mertuamu. Yang ketiga, jangan kau menikah karena itu. Mengerti Jakoto? Jangan kau pura-pura malu. Ya toh Dewi? Cak biru-biru ibu tinggi belah. Ya, kalau itu jika kau menikah siap-siap kau kecewa. Kenapa? Ada batasnya. Maka disebut bulan madu. Tidak dibilang tahun madu. Ringkas itu. Maka kalau begitu, kata Nabi, apa pertimbangan menikah? Kata Nabi, nikahilah dia karena cantik. Perlu cantik. Kenapa? Dia 24 jam di depan tak. Karena kalau dia jelek, streski. Baru bangun dia misedek di depan tak. Mau ki tidur, ada misedek. Pulang ki kerja, dia mi lagi. Mau ki makan, ada lagi di depan tak. Jadi kalau jelek, casingnya pasti cepat ganti casing. Cantik penting, tapi tidak boleh prioritas. Yang kedua kata Nabi, nikahi dia karena keturunannya. Jangan jadi pertimbangan utama, tapi penting juga. Tapi jangan prioritas. Kenapa? Ada orang bapaknya ulama, anaknya penrasu-rasu. Ada orang bapaknya Nabi, anaknya pengkhianat, anaknya Nabi Nuh. Ada orang bapaknya pengkhianat, anaknya jadi Nabi, Ibrahim alaihissalam. Penting lihat siapa keturunannya, tapi tidak boleh pertimbangan utama. Karena semua tergantung dari kedua mempelai. Yang ketiga kata Nabi, nikahi dia karena kekayaannya. Tapi jangan pertimbangan utama. Lalu yang keempat kata Nabi, nikahi dia karena agamanya. Maka singi mengaji, maka sisipakna, maka singampena, maka nikahi dia karena agamanya semata. Itu kata Nabi. Karena kalau mau nikah empat-empatnya sempurna,
dia cantik, dia keturunan baik-baik, dia orang kaya, dia bagus agamanya. 1000 perempuan belum tentu ada satu. Iya toh? Ada lagi orang cantik, miskin lagi. Ada orang kaya tapi mukanya hancur. Ada lagi bagus akhlaknya tapi miskin lagi. Untuk mendapat sempurna sangat jarang. Kalau ada orang perempuan kita lihat di sini Bu, dia cantik, keturunan baik-baik, orang kaya, bagus agamanya. Kalau ada ibu dapat di Bone, tunjukkan saya. Saya juga masih mau. Ya toh Hakim. Jadi pertama dindaku, kedua Hakim dan Dewi, luruskan niatmu. Ya kau salah niat kau, masesa kau berumah tangga. Kalau kau niat lillahi ta'ala, capekmu jadi amal, kerjamu jadi amal, marahnya istrimu jadi amal, hinaan suamimu jadi amal. Kenapa? Berumah tangga dalam Islam lah ibadah. Maka sholat 5 kali jika lakukan sehari semalam. Puasa Ramadan sekali setahun. Haji 1 kali 1 tahun. Tapi rumah tangga selama kau sudah menikah sampai meninggal, itu pahalanya kau dapat terus. Dengan catatan lillahi ta'ala. Itulah sebabnya ijab kabul tadi. Kamu katakan saya terima nikahnya Dewi binti ini dengan mahar ini. Lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah. Maka pertama pakai singi niat muna, ajak mucakkan niat. Jangan kau lihat hartanya orang, jangan kau lihat karena dia banyak uangnya bapaknya, jangan kau lihat karena dia bangsawan, jangan kau lihat karena dia cantik, jangan kau lihat karena ada pekerjaannya, karena itu semua hina dan akan habis pada saatnya. Tapi kalau baik agamanya, dia akan kau terima, bahagia kau di dunia, sejahtera kau di akhirat kelak. Yang kedua, percayalah setelah menikah, Hakim dan Dewi pasti ada masalah. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Ini di depanku semua ini. Muka-muka penuh masalah semua ini. Dah, coba makin lihat ibu. Bu, saya kasih contoh ibu. Bu, Pak, kalau cantik suami tak kita kira bukan masalah. Masalah. Kenapa? Nagoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek, lebih masalah itu. Berarti bagus kalau jelek istri Ustaz. Jelek istri nahina orang. Kita semalu jalan sedia sama dia pergi pengantin. Yolo nondi, monri pa iya. Letu pokok detas siruntu. Sampai di gedung nak bilang istri mana makodeng, nak bilang tidak jadi kak pergi mencer ya. Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Iya toh? Tidak ada rumah tangga yang tidak masalah. Coba lihat, waktu dulu pacaran apa masalahnya? Mau diterima lamarannya. Sudah diterima lamarannya, selesai masalahnya, muncul masalah besar, panai. Uang panainya cocok atau tidak? Sudah itu, apa selesai masalahnya? Tidak, sudah pengantin, apalagi masalahnya mau punya rumah. Sudah punya rumah, habis masalahnya? Tidak, mau saya punya anak. Sudah punya anak, selesai masalahnya? Tidak, mertuanya selalu ikut campur. Tidak ada orang tidak ada masalah. Semua rumah tangga pasti ada masalahnya. Jangankan Hakim sama Dewi, kurang apa mulianya Nabi Muhammad SAW, kurang apa abdalnya doanya Rasulullah, pasti juga ada masalahnya. Rasulullah Aisyah pernah dituduh selingkuh. Rasulullah dalam dakwah pernah diusir dari kampung halamannya. Rasulullah dalam ekonomi pernah kelaparan sampai cucu beliau Hasan Hussein pucat karena beberapa hari tidak makan. Itu Nabi, apalagi seorang pegawai negeri. Apalagi seorang pegawai honor. Apalagi kita yang hanya pekerjaan biasa-biasa. Pasti ada masalahnya. Berarti tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Ini yang ceramah sekarang. Ibu-ibu, ibu pikir tidak ada masalah ini penceramah? Banyak sekali masalahku saya ibu. Apa masalahku sekarang paling besar? Selama saya viral-viral, banyak janda-janda curhat. Ustaz, ada meninggal ini suamiku, kasihan. Adakah doa-doa penenang jiwa?
ku kasih mi doa-doa ibu. Lama-lama saya kasih doa, Nabi bilang, Ustaz, alhamdulillah tenang-tenang ini jiwaku Ustaz. Ada masalahku lagi baru. Saya bilang, apa masalah ibu? Nabi bilang, Ustaz mau kita menjadi imam dalam hidupku. Saya bilang, mohon maaf ibu, saya penceramah bukan imam. Coba toh, maka laki hakim. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Lihat mi sebentar deh. Selesai kau menikah ini baru mi muncul masalahnya. Apa? Muncul semua mi aslina. Waktu na dulu pacaran dede hakim sofan namamo. Jalangi Dewi na pegang itu tangan na. Nah hati-hati kindi. Ada batu depan tak sayang. Hati-hati kok. Sekali na dua mi anak na. Tak tumpuk kaki na bilang di mana simpang matanu dongo. Iya toh. Begitu semua. Iya toh. Waktu na pacaran setiap malam minggu datang bawa bunga. Mana mau bunga plastik. Iya toh. Sekali dah sudah menikah. Oh dede hilang semua itu. Waktu nak mau tidur selalu. Salam sayang selalu. Sekali dah satu kamar mi. Mai tenamo. Jadi kalau kamu tidak siap menghadapi masalah itu. Yang kelihatan semua aslinya pasti stres kok. Nah kalau begitu. Allah sampaikan kepadamu Hakim dan Dewi, kalau ada masalahmu kata Allah, ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar kok, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Jadi kalau rumah tanggamu besok-besok ada masalah, jangan kau cari kambing hitam, jangan kau saling marah-marah. Lebih baik kau tanya dirimu, sudah bagus enggak solat saya? Kalau ada rumah tangga yang selalu masalah dalam hidupnya, pasti masalahnya karena dia tidak beres sholatnya. Pada cengi sampajammu, pun Allah Ta'ala murusui masalahmu. Kecil buat Allah belikan kau mobil. Kecil buat Allah kasih ke rumah yang baik. Kecil buat Allah kasih kau keturunan anak yang soleh dan soleha. Allah cuma minta perbaiki sholatmu. Kalau sholatmu masih Senin Kamis, sholatmu masih putus-putus, pasti rezekimu juga putus-putus. Kim, saya tanya kode. Misalnya saya ada temanku dua. Satu temanku si A rajin sekali datang ke rumah. Kalau datangi ke rumah pasti bawa oleh-oleh. Satu temanku satu kali di satu minggu datang. Atau satu kali di satu bulan datang. Ketika dua teman saya ini punya masalah dan minta tolong, kira-kira mana yang lebih cepat saya tolong? Mana ibu-ibu? Satu jarang ketemu, satu sering ketemu. Mana kira-kira yang saya tolong ketika ada masalahnya? Yang sering ketemu. Begitu juga Allah. Kalau sekali di satu Jumat saja kau datang, itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang, hatib khotbah kau tidur. Ada masalahmu. Tuhan capek menghadapi istriku ya Allah. Menendak bawa na jama puang. Dek gagal. Makut tutoni puang. Capek saya hadapi istriku ya Allah. Capek mah hidup. Nabi bilang Tuhan. Malaikat karena capek mi hidup cabut nyawana. Perbaiki saja sembahyangmu dek. Pertama perbaiki sholat. Yang kedua tingkatkan kesabaran. Sabar. Biar dia ulama. Biar dia ustadz, biar dia profesor, biar dia orang kaya. Tapi kalau tidak sabar dalam rumah tangga, pasti tidak tahan itu rumah tangganya. Ibu-ibu yang ada di depanku ini, yang muka-muka sakaratil maut. Ya toh? Kenapa ibu bisa tahan sama suami sampai sekarang? Karena ibu sabar. Biasa mau maki cerai, tapi apa kita bilang? Kasihan Kak Lia anakku kodong. Siapa urus sih? Akhirnya dia pilih apa? Siap menderita. Itulah sabar. Saya siap tahan di Ustadz. Tidak apa-apa ji suamiku begitu. Karena saya sayang anakku. Itulah sabar. Kalau tidak sabar, pasti cerai. Biar dia banyak duitnya. Kalau dia tidak sabar, pasti cerai. Meskipun dia ulama. Maka rumusnya sabar. Nah bilang, Ustaz, sabar ada batasnya. Selama ada batasnya bukan sabar namanya itu. Sabar tidak ada batasnya. Berat Ustadz.
memang sabar berat. Kenapa? Karena hadiahnya bersama Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau sabar tidak berat, hadiahnya cukup kipas angin. Hadiahnya bersama dengan Allah. Coba maki bu, ketemu ki saja Ustadz Dasat mau maki semua foto toh. Pada lapa saya ini jelek, kurus, pendek, hitam, apa kelebihannya? Iya toh? Saya akui bu, saya tidak gagah. Tapi saya penuh pesona. Mana Butina mau semua kau foto sama saya toh? Itu baru Ustadz. Gimana dengan Allah? Maka orang yang sabar kata Allah, innallaha ma'as-sabirin. Kalau dia sabar dalam rumah tangganya, Allah yang selesaikan masalahnya. Ada yang curhat, Ustadz. Ini kadang-kadang ibu-ibu kan sering curhat sama Ustadz. Gara-gara apa? WhatsApp suaminya nada apa? Itu pun WhatsApp salah kirim. Menangislah dia, tidak kusangka Ustadz. Ternyata ada pada ini selama ini baku WhatsApp suamiku. Ku dapat di WhatsApp na lope-lope. Minta cerai bagaimana menurut Ustaz? Saya tanya ibu, berapa tahun maki menikah? Nah bilang alhamdulillah Ustaz 30 tahun mi. Terus ibu ada mi rumah tak? Ada mi Ustaz. Menangis itu, nah bilang ada mi Ustaz. Siapa beli itu rumah? Nah bilang iya suamiku Ustaz. Saya bilang ada mobil tahu ibu. Nah bilang alhamdulillah ada Ustaz. Siapa bayar cicilannya? Nah bilang suamiku Ustaz. Ada mi anak tahu ibu. Nah bilang ada kerjasama Ustaz. Dah? Saya bilang bu, apa masalah tak? Nah bilang WhatsApp salah kirim. Saya bilang bu, masa tahu wah gara-gara WhatsApp salah kirim kita lupa kebaikannya suami tak yang 30 tahun. Masa gara-gara WhatsApp salah kirim kita lupa kebaikan suami tak yang belikan ki rumah dan mobil. Suami ada salah, biasa. Tapi sabar ki bu, karena belum tentu kalau dapat ki suami lebih baik daripada suami tak yang sekarang. Sabar maki saja. Orang yang sabar insya Allah bertahan rumah tangganya. Tapi kalau dia tidak sabar pasti tidak bertahan rumah tangganya. Tapi suamiku jelek Ustadz, sabar ki. Itu mi jodota yang terbaik. Kenapa Allah kasih kian jelek? Karena Allah tahu. Kenapa? Karena kalau suami tak gagah pasti malu jalan sama kita. Kenapa? Karena ibu juga jelek. Toh itulah yang disebut ilmu sabar. Sabar saja. Tiba-tiba besok ketahuan ternyata suami tak begini. Beda dengan yang kita kenal waktu masih pacaran. Sabar saja. Itulah yang terbaik. Ilmu sabar. Yang ketiga. Kalau mau kau dapat bahagia rumah tangga dek. Jangan mau kau belajar itu namanya apa itu parenting. Baca-baca buku. Sudah mi jami. Itu saja. Rumusnya birrul walidain. Berbuat baik kau sama orang tuamu. Mau kau lihat buktinya kebaikan orang tua. Saya tidak kenal Ki Hakim. Baru Ki ketemu hari ini. Saya tidak kenal Dewi. Baru saya ketemu hari ini. Tapi kenapa saya bisa berdarah-darah dan susah sampai ke sini? Ya, karena orang tuamu bos. Bukan karena kamu. Lihat ini yang hadir. Ini mewahnya ini pernikahan di sini. Jarang-jarang menikah mewah seperti ini di kampung. Apa karena kamu? Bukan. Jasa orang tuamu. Maka mustahil kau bisa bahagia kalau kau tidak hormati istri dan orang tuamu. Tidak mungkin. Selesai kau menikah Hakim, jangan sampai kau takut sama istrimu sehingga orang tuamu kau hina dan tidak kau berbuat baik. Tidak mungkin itu. Kalau sudah kau menikah nanti, masuk kau di kamar, bikin kau MOU, kesepakatan. Sama saya waktu selesai menikah. Boleh kau marah sama saya. Gajiku ambil semua, itu rezekimu. Kau pakai habiskan, itu rezekimu. Boleh kau hina saya. Tapi jangan kau pernah coba-coba sakiti orang tuaku. Kalau orang tuaku kau sakiti dan kau pilih kau saya istrimu atau orang tuaku, saya pilih orang tuaku. Kamu ada namanya bekas istri, ada. Tapi namanya orang tua tidak ada bekas. Mustahil bisa bahagia rumah tanggamu kalau orang tuamu tidak kau hormati. Jangan kau bicara banyak uang, banyak pekerjaanmu, banyak pangkatmu. Tapi kalau orang tuamu kau tidak muliakan, tidak mungkin kau bisa dapat bahagia. Rumahmu barangkali bisa jadi besar. Mobilmu bisa jadi ada beberapa unit. Tapi kau tidak akan temukan kebahagiaan dalam rumah tangga. Kenapa? Orang tuamu kau hianati. Ya. Yang keempat, nasihat buat, karena ini hari Jumat, hari yang terbatas. Yang keempat, kalau mau kau murah rezeki,
Karena kita berumah tangga mau semua ki enak rezeki kita toh. Sedekah. Mas sedekah kok. Sedikit apapun dan sedekah. Yang kelima, jangan ku ada sombong. Biar kaya orang kalau sombong istrinya, sombong suaminya, ndak ada keluarga mau datang. Sogi memat je iro tapi matempo, macingkang, papandang ngenteng, jak namu bolana. Iya toh ibu? Tapi kalau kamu rendah hati dek, kau hormati sepupumu, kau sayangi keluargamu, itulah yang membuka rezeki. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang kita mau sampaikan, tapi ini saja nasihat buat kedua mempelai. Sekarang nasihat buat kita ini yang datang para undangan. Yang pertama, biasanya kalau ada pengantin begini, paling banyak ibu-ibu tidak sholat. Gara-gara apa? Make up. Lihat ini selesai nanti ini kan pergi parola. Ya toh? Pergi parola, ndak sembahyang duhur itu. Karena bilang ada deh susah misalnya pergi salon. Nah, duhur tidak sholat. Sudah itu ndak sholat miasar. Sampai di rumahnya jangan pak. Ndak sholat mi juga maghrib. Kenapa? Karena bilang ada deh besok pi lagi. Gara-gara mode kita tidak sholat. Dengar ibu ya. Satu kali kita tidak sholat, buka Quran surah Al-Hajj 47. Misalnya tadi nanti ini kalau tidak sholat duhur ibu, apa hukumannya nanti di akhirat? 1000 tahun dunia. Buka Quran. 1000 tahun dalam api neraka. Bayangkan mi api rokok saja lompat maki. Jadi bagaimana balik kalau mau kipi pengantin namotongki ini ada dandanan tak? Caranya apa? Wuduk dulu baru make up. Sudah itu tahan kentut. Biar sudah ki wuduk kalau kentut ki batal. Nah bilang sedikit justas ndak habis tetap batal. Ya. Yang kedua, biasanya kalau ada pengantin begini banyak orang pulang bawa dosa. Kenapa pulang bawa dosa? Datang macala-cala. Lihat itu ibu kalau duduk begini. Nah lihat itu tamunya orang dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nggak nagosip tapi sinis mukanya. Kasih tuh. Si kobi itu agak palsu itu gelangnya. Kenapa kau tahu? Nabi bilang itu hitangi kaki tangannya. Nah, sudah. Apa? Palsu lipstiknya. Kenapa? Melengket di giginya. Orang yang pakai kau yang sibuk. Kau yang kaya pakai nih. Jangan kau hina orang yang tidak pakai. Ya, datang macala-cala, menghina. Makanannya juga orang tuan rumah hina. Kayak basi. Tapi mak doko. Ibu-ibu Columbus. Tahu Jaki Columbus ibu? Kelompok ibu-ibu pembungkus. Nah kira ndak dilihat ternyata ada CCTV. Viral pi baru dia bilang, oh malek bah. Bu dengar ya, dengar yang suka membungkus. Itu meskipun saudara dengan yang punya acara, tapi kalau diambil makanan tanpa izin yang punya acara, itu haram hukumnya. Biasa kalau ada pengantin begini, hilang sendok, hilang piring. Padahal piring sendok ndak bisa bergerak. Hati-hati. Membungkus boleh, yang penting izin dengan yang punya acara. Yang ketiga, biasanya kalau ada acara begini, banyak praktek mubasir. Lihat makan, hampir itu semua ada sisanya setengah. Bagaimana? Kasihan itu yang punya acara. Dia beli nasi, beli kue, beli makan, lalu setengahnya kita buang, siapa yang mau makan sisa? Lebih baik ambil sekedarnya saja, sedikit saja kita ambil kalau enak baru tambah. Daripada kita lihat ambil banyak kita sisa, praktek mubasir. Lihat maki nanti air itu paling sering korban, air gelas. Baru setengah, simpan, ambil lagi yang lain. Itu teman-teman setan orang yang berpraktek mubasir. Yang keempat, biasanya kalau ada acara begini, banyak yang marah dan putus silaturahmi. Kenapa? Merasa tersinggung. Jauhku dari Makassar, jauhku dari Jakarta, tidak nak perhatikan nggak yang punya acara, tidak mungkin nak perhatikan kita duduk temani ki. Kenapa? Ratusan sampai ribuan tamunya. Maka mungkin nak jabat tangan, nak tinggal ki. Kenapa? Karena banyak tamunya. Kita tinggal mengerti saja.
kondisinya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, dan pada akhirnya kehadiran kita ini adalah doa bagi kedua mempelai. Mudah-mudahan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Terakhir ada yang saya lupa. Ini buat adik hakim. Besok-besok kalau marah kide, jangki gampang bilang talak. Ya, dengar ini bapak-bapak yang punya istri. Bertengkar boleh, tapi jangan bilang gampang talak. Begitu besok kau bilang saya talak kamu, jatuh talak 1. Artinya masih boleh campur. Masih boleh, masih halal. Talak kamu. Ternyata malam sama-sama membutuhkan, masih boleh campur. Tapi kalau kau bilang saya talak kamu, kemudian berdiri kau dari kursi, kau bilang utalak tongak kau, jatuh talak 2. Artinya tidak boleh campur sebelum nikah ulang. Harus panggil orang tuanya, ada ijab kabul, ada mahar, ada saksi, nikah ulang, baru boleh kau campur. Kalau kau campur tanpa nikah ulang, sama hukumnya berzina. Tuh kalau 2 kali ucap. Kalau dia bilang saya talak kamu, berdiri dari kursi, utalak tongak kau, keluar pintu dah banting, saya talak betul kamu, jatuh talak 3. Tidak boleh campur kecuali kita ceraikan dulu baik-baik ini istri, lalu dia menunggu 3 kali haid, lalu menikah dengan laki-laki lain. Setelah itu dia cerai dengan laki-laki tersebut, kita tunggu lagi dia 3 kali haid, baru nikah ulang, baru boleh campur. Kalau talak 3. Jadi jangan gampang bilang talak. Bagaimana kalau perempuan bilang talak, Ustaz? Kalau perempuan bilang talak, talaka, 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 talaka. Biar sampai di atas pantakna. Tidak sah talak. Kenapa? Hak talak ada sama suami, bukan pada istri. Karena waktu yang sangat terbatas, mudah-mudahan ada manfaat. Saya selesai turun dari mimbar, tidak ada waktu lagi untuk foto-foto dan jabat tangan. Sebab saya mengejar penerbangan hari ini juga harus langsung ke Jakarta. Ini tadi dalam perjalanan mestinya lebih awal sampai, tapi karena macet di daerah apa namanya itu, saya tadinya sudah mau balik pulang ke Makassar. Saya bilang tidak mungkin kita dapat ini acara, karena saya mau langsung ke Jakarta lagi. Tapi ya sabar akhirnya sampai. Selamat berbahagia Dinda, Hakim dan Dewi. Ingat ketika kau besok ada masalah, ingat orang-orang yang datang, betapa banyak yang mendoakanmu, betapa banyak orang yang bahagia atas pernikahan, sehingga itu insya Allah akan menjadi benteng agar rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk kedua mempelai. Ila hadratil Nabi Mustafa Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.